warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ferry Aning Kusuma SPD. Saya adalah guru di SDN Godang 5 Kabupaten Sragen. Sekaligus saya adalah mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2021 Angkatan 3 di Universitas Negeri Gorontalo. Pada hari ini, Senin tanggal 18 Oktober 2021, saya akan melaksanakan ujian kinerja atau UKIN secara daring di sekolah saya. Berikut adalah ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5 yang hebat. Semangat pagi. Ya, bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah sehat. Bagaimana jaringan internetnya? Apakah lancar? Lancar. Apakah suara Bu Ferry terdengar jelas? Jelas. Ya, bismillah. Semoga nanti lancar terus ya, tanpa kendala. Amin. Baik, pagi ini Bu Ferry cek dulu ya kehadirannya di Google Meet. Siapa saja yang sudah masuk dan siapa yang belum. Coba saya cek di bagian partisipan. Kelompok 1 hadir? Hadir. 2 hadir semua? Hadir. Kelompok 3 hadir? Hadir. Alhamdulillah semuanya hadir ya. Semoga jaringan internetnya terus lancar sehingga semuanya dapat mengikuti sampai akhir nanti. Amin. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Minta tolong ketua kelasnya Mas Alan, teman-teman dipimpin doa ya Mas. Ya Bu, mari berdoa teman-teman, berdoa mulai. Terima kasih Mas Alan sudah memimpin doa. Tujuan kita berdoa supaya pembelajaran kita hari ini diberikan kelancaran dan kemudahan serta supaya ilmu yang akan kita peroleh hari ini bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal. Itu ya anak-anak ya. Seperti biasanya, setiap pagi kan kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Akan Ibu putarkan videonya, kita nyanyikan bersama-sama. Alhamdulillah sudah hafal ya, semua hebat. Menyanyikan lagu nasional itu salah satu cara untuk membangkitkan rasa nasionalisme kita, rasa cinta kita kepada negara, juga sebagai sarana untuk mengenang jasa pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Sehingga tugas kita sekarang adalah meneruskan perjuangan dengan cara belajar yang rajin. Nah, anak-anak pintar, sudah siapkah kalian untuk belajar hari ini? Jangan lupa periksa kerapian diri terlebih dahulu. Bajunya terlihat rapi di kamera. Kakinya dikondisikan. Walaupun kita belajar secara daring, sopan santun itu tetap kita terapkan ya. Untuk semuanya pandangannya selalu ke kamera, badannya tegak, dan berikan senyum cerianya. Terima kasih atas senyumnya anak-anak. Kemudian siapkan buku dan alat tulis kalian. Alhamdulillah pagi ini semuanya terlihat semangat semua ya. Pastikan kalian ingat pembelajaran kemarin. Kemarin kita sudah belajar tentang teknik pewarnaan gambar cerita. Tekniknya ada 2. Ada teknik apa ya kemarin ya? Teknik kering dan teknik basah. Kalau teknik kering itu menggunakan pensil, terus pensil warna, ya, krayon seperti itu. Kalau yang teknik basah menggunakan
cat air. air cat minyak. Alhamdulillah masih ingat ya. Hari ini kita akan belajar tema 3, makanan sehat, subtema 1, bagaimana tubuh mengolah makanan. Pembelajaran 1. Anak, sudahkah kalian sarapan pagi ini? Sudah. Mbak Zahra sudah sarapan apa belum? Sudah. Iya, alhamdulillah. Tadi pagi Bu Ferry masak sayur bayam dan tempe goreng. Dek Kia, anaknya Bu Ferry, sangat suka sekali. Katanya enak bunda, sedap. Masakan ibu itu makanan yang sehat kan anak-anak. Jadi, kalau ibu sudah masak, silahkan dimakan ya, agar ibu senang. Insya Allah, Allah akan melimpahkan rezeki. Ibu bisa selalu membuat makanan untuk kita setiap hari. Jadi anak-anak biasakan makan makanan yang sehat ya. Kenapa sarapan itu penting? Sarapan penting karena membantu mengisi ulang energi tubuh yang membantu kita dalam mengawali aktivitas kita. Lebih baik lagi jika sarapannya dilengkapi dengan minum susu. Insya Allah, pembelajaran yang akan diterima hari ini bisa masuk ke ingatan kita dengan baik. Karena hari ini kita akan belajar tentang bahasa Indonesia, tentang unsur-unsur iklan media cetak, dan IPA tentang organ dan sistem pencernaan makanan pada sapi. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah nanti kalian bersama kelompok akan mengamati gambar iklan media cetak pada PowerPoint dan majalah yang telah kalian siapkan sehingga kalian dapat menentukan, dapat menganalisis unsur-unsur iklan media cetak dengan tepat sehingga kalian dapat membuat laporan hasil pengamatan unsur-unsur iklan media cetak dengan kompak. Nah, setelah mengamati video sistem pencetakan makanan pada sapi, nanti kalian dapat menentukan organ pencernaan sapi dan kalian dapat menganalisis sistem pencernaan makanan pada sapi sehingga kalian bersama kelompok dapat membuat diagram sistem pencernaan makanan pada sapi. Begitu ya anak-anak ya? Ya, Bu. Anak-anak, tahukah kalian informasi tentang jenis makanan sehat itu banyak kita jumpai di sekitar kita. Nah, bagi yang terbiasa minum susu, informasi tentang jenis susu yang sehat itu juga banyak kita jumpai di sekitar kita. Salah satunya melalui iklan. Dengan adanya iklan, kita bisa melihat iklan susu beraneka jenis dan merek. Nah, apakah iklan itu? Iklan adalah berita atau pesan untuk membujuk orang agar tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan. Nah, menurut penyampaiannya, iklan dibedakan menjadi 2, yakni iklan media cetak dan iklan media elektronik. Keduanya punya maksud sama, yakni untuk membujuk orang membeli produk atau barang atau jasa yang ditawarkan. Yang membedakan hanya cara penyampaiannya saja. Iklan media elektronik bisa kita jumpai pada televisi. Selain itu, Radio. atau juga di internet. Nah, untuk iklan elektronik ini akan kita pelajari di materi yang akan datang ya. Hari ini kita fokus pada iklan media cetak. Apa itu iklan media cetak? Coba Mbak Balkis minta tolong dibacakan slide-nya agar semuanya mengerti. Iklan media cetak adalah informasi yang disampaikan melalui media cetak seperti surat kabar atau koran, majalah, poster, dan selebaran dengan fungsi untuk mengenalkan atau mempromosikan sesuatu kepada pembaca. Iklan media cetak bisa dibaca kapan saja. Iya, terima kasih Mbak Balki. Nah, di dalam koran, di dalam majalah bisa kita jumpai iklan media cetak. Dan keunggulannya iklan media cetak bisa kita baca kapan saja. Apa yang kalian lihat?
Gambar apa? Buah-buahan. 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 Ada tulisan apa ya itu ya? Cinta Itu. Ini termasuk gambar apa ya? Iklan. Betul. Nah, anak-anak, seperti yang kalian sebutkan tadi, bagian-bagian iklan itu ada tulisannya atau kalimatnya, ada gambarnya dan ada kata kunci. Kalimat, gambar, kata kunci, inilah yang dinamakan unsur-unsur iklan media cetak. Kalimatnya biasanya menggunakan bahasa yang singkat dan jelas berupa slogan. Slogan itu kalimat pendek, menarik, dan mudah diingat. Misalnya, cintai tubuhmu, perbanyak buah dan sayur setiap hari. Bersifat persuasif atau mengajak. Kemudian ada gambarnya. Gambar iklan itu dibuat agar menarik orang yang melihat. Nanti kalau orang yang melihat tertarik, dia akan membeli produk yang ditawarkan. Kemudian ada kata kuncinya. Kata kuncinya itu dibuat untuk mempermudah masyarakat memahami iklan. Jadi kalau kalian melihat tulisan itu, kalian langsung tahu, oh itu iklan tentang yang dimaksud. Seperti itu ya. Ya, Bu. Coba amati lagi. Ini iklan apa ya anak-anak ya? Mari cari tahu unsur-unsur iklan media cetak ini. Tadi unsur-unsurnya ada kalimat kan? Ada kalimat, ada gambar, ada kata kunci. Kalimatnya dulu. Kalimatnya apa ya ini ya? Ayo minum susu kalsium. Nah, gambar apa ya itu ya? Susu sapi. Nah, ada gambar susu sapi, ada gambar botol ya ini ya. Kata kuncinya apa ya? Minum susu berkalsium. Iya, kata kuncinya minum susu berkalsium. Pesan apa ya yang disampaikan oleh pembuat pesan? Agar beli susu berkalsium. Oh, agar beli susu sapi berkalsium ya. Coba kita cek bersama-sama. Nah, seperti ini ya, analisis kita bersama sudah sesuai ya. Kemarin kita sudah bersama-sama membagi kelompok ya. Ada 3 kelompok yang tiap kelompok terdiri dari 4 anak. Dan kita sudah sepakat kalau hari ini kita belajar secara daring, satu kelompok menggunakan satu HP. Silahkan diskusikan LKPD 1 dengan kelompoknya. Ibu Ferry akan memantau siapa yang diskusinya paling aktif. LKPD 1-nya dilihatkan ke kamera. Iya, terima kasih. Baik, sekarang sesuai dengan LKPD 1, temukan satu saja iklan media cetak pada majalah yang sudah kalian siapkan. Majalahnya sudah disiapkan? Sudah. Sekarang cari satu iklan saja di dalam majalah, nanti digunting dan ditempelkan di LKPD 1 ya. Baik, Ibu berikan waktu untuk berdiskusi. Nanti kelompok yang paling aktif berdiskusi akan Ibu berikan reward atau hadiah. Ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Tidak. Sekarang silakan berdiskusi. Lah kelompok kesimpulan juga. Ini aja nanti digunting. Cincang. Sudah, kalau sudah digunting. Jadi gini Bu. Putih. Yuk, nanti kelompok yang paling aktif akan dikasih reward atau hadiah. Bu Ferry pantau dari kamera loh ya.
Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Kalau sudah silakan ditempelkan di LKPD. Iya Bu. Bentar ya, ditempelkan di sini tak Bu? Iya, ditempelkan di LKPD. Bu, yang digunting yang bawah ini tak Bu? Iya, yang digunting yang itu. Kalau sudah ditempelkan di LKPD. Kan di LKPD 1 ya. Iklannya ditempelkan di sini. Sudah Bu. Sudah Bu. Kalau sudah, kalian diskusikan unsur-unsur iklannya apa. Kalimat yang ada di iklan itu apa ditulis di sini. Terus itu gambar apa ditulis di sini. Kalimat Kata kuncinya apa ditulis di sini. Gambar kalimat. Sudah? Kenapa Mas Alam? Mas Alam? Sudah semua? Sudah Bu. Sudah Bu. Bu ini loh Bu Cika Bu, nggak bisa diam. Tolong ya jaga sikap ya. Kan kita belajarnya secara daring. Baik, waktu sudah habis ya. Kita simpan dahulu. Nanti akan kalian presentasikan setelah mengerjakan LKPD 2. Agar kita tetap semangat, mari anak-anak kita tirukan gerakan iklan berikut. Ibu putarkan video iklan susu. Kita tirukan bersama-sama gerakan yang ada di video ya. Ya Bu. Ya Bu. Boleh sambil duduk, boleh sambil berdiri. Yang penting gerakan tangannya yang semangat ya. Hai teman-teman, yuk kita gerak. 1, 2, 3. Aku anak pintar, tubuhku kuat. Aku tumbuh tinggi, percaya. Aku semangat, yuk kita melompat. Susu saya, susu fashion fun. Bagaimana? Seru kan? Seru. Jika iklannya seperti video tadi, apakah kalian tertarik memberi susu? Tarik. Iya, iklan dibuat semenarik mungkin agar orang yang melihat iklan tersebut tertarik dan membeli produk yang ditawarkan. Baik, kita lanjutkan ya. Lihat anak-anak, iklan susu ini bertujuan untuk membujuk orang agar tertarik membeli susu sapi berkalsium. Susu yang berkalsium bisa kita dapatkan dari sapi. Agar kita dapat menghasilkan susu, sapi perlu makan. Tahukah kalian proses pencernakan makanan pada sapi? Perhatikan gambarnya. Sapi merupakan salah satu contoh hewan ruminansia. Hewan ruminansia itu adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memamah atau memakan 2 kali makanannya dan dikenal dengan hewan memamah biak. Contoh hewan ruminansia itu ada sapi, ada rusa, ada gambar apa ini? Kambing, ada Wow. Proses pencernakannya dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, pencernakan secara mekanis, biasanya dengan bantuan gigi. Kemudian pencernakan kimiawi, biasanya terjadi ketika makanan dicerna dengan bantuan zat kimia seperti enzim pada usus. Anak-anak, perhatikan gambarnya.
Ini adalah gambar organ pencernaan makanan pada sapi. Coba, apa saja ya organ pencernaan pada sapi itu? Ini gambar apa ya? Mulut. Iya benar, mulut. Ini gambar apa ya? Kerongkongan. Iya, kerongkongan. Nah, anak-anak, yang membedakan pencernaan manusia dengan sapi, kan kalau kita punya satu lambung, iya kan? Kalau sapi, lambungnya itu ada 4. Ada rumen, yaitu lambung yang besar. Kemudian ada retikulum yang di depan ini. Kemudian ada omasum. Kemudian ada abomasum. Kemudian yang panjang seperti cacing ini adalah usus halus. Kalau kita punya usus besar, kalau sapi tidak punya, dia punyanya hanya usus halus. Setelah dari usus halus, maka organ yang terakhir adalah anus. Organ-organ pencernaan itu alat-alat yang membantu dalam proses pencernaan makanan dan penyerapan sari-sari makanan tubuh sapi. Sekarang, untuk lebih memahami sistem pencernaan makanan pada sapi, ayo amati video berikut. Silakan semuanya mengamati video ya. Sadar nggak? Jika kita melihat hewan ternak seperti sapi, kambing, atau kuda, mereka terlihat selalu mengejar. Tahapan pada kebanyakan hewan ruminansia adalah sebagai berikut. Pertama-tama, sapi menelan rumput yang tidak dikunyah dengan sempurna. Makanan ini ditelan dan masuk ke dalam rumen, di mana bakteri akan membantu mencerna daun dan rumput yang keras. Setelah itu, makanan kemudian diteruskan ke retikulum. Di retikulum, makanan akan diaduk oleh kontraksi otot dinding retikulum dan dibentuk menjadi bolus atau gumpalan kasar. Dan bolus ini kemudian didorong kembali ke rongga mulut untuk dimamah atau dikunyah kedua kalinya menjadi lebih halus. Yang menjadi lebih halus, makanan tersebut ditelan kedua kalinya dan masuk ke dalam omasum. Di dalam omasum, kelenjar enzim akan membantu menghaluskan makanan secara kimiawi. Kadar air dari bolus juga dikurangi melalui proses absorpsi air yang dilakukan oleh omasum. Akhir bolus masuk ke abomasum. Abomasum adalah perut yang sebenarnya. Karena di organ itu sistem pencernaan hewan ruminansia secara kimiawi bekerja dengan bantuan enzim-enzim pencernaan juga menjadi subjek perdebatan mengenai peran mereka dalam pembantu. Karena kemampuan mereka memproduksi metana yang dikeluarkan melalui sendawa dan ketut mereka. Semuanya kenapa jadi tersenyum dan tertawa ya? Lucu. Iya, itu tadi sapinya Pak Jarno sedang sakit perut. Sepertinya sapinya kebanyakan makan rumput gajah ya itu ya. Sampai terbang begitu ya sapinya ya. Nanti minta tolong ya, beritahu Pak Jarno ya, agar sapinya segera diobati ya. Perhatian. Iya. Tadi dikatakan oleh para ahli kalau kentut si sapi ternyata mengandung metana yang berpengaruh pada efek rumah kaca ya. Wah, jika terbukti benar, bahaya juga ya ternyata ya kentut si sapi itu ya. Baik, lanjut ya. Silahkan dibuka LKPD 2. Kita kembali berdiskusi. Dilihatkan ke kamera. Silahkan diskusikan tentang organ pencernaan sapi. Seperti tadi ya, ditulis organ pencernaan sapi. Kemudian
buat diagram sistem pencernaan makanan pada sapi sesuai perintah yang ada di LKPD 2. Ada yang ditanyakan anak-anak? Enggak, Bu. Baik, silahkan diskusikan dengan kelompoknya. Bu Bari beri waktu. Bari pantau dari sini ya. Turu ya. Kalau sudah, bilang sudah ya. Ya, Bu. Sudah, Bu. Nunggu kelompok yang lain dulu ya. Yang sudah diteliti, coba. Ini kita akan Sudah? Sudah, Bu. Kelompok 2 sudah? Sudah. Kelompok 3 sudah? Sudah. Baik, waktu diskusi sudah habis ya. Sekarang waktunya membacakan hasil diskusi kelompok kalian. Yuk, silakan perwakilan kelompok 2 membacakan hasil diskusi tentang iklan tadi. Ini iklan kelompok kami, Bu. Ya, coba dibacakan unsurnya. Unsur-unsur iklan media cetak. Kalimat: biskuit imut enak bergizi. Gambar biskuit. Kata kunci: Tini Winnie Piti. Iya. Kesimpulannya? Unsur-unsur iklan diantaranya kalimat, gambar, dan kata kunci. Bagaimana kelompok yang lain? Apakah sudah sesuai? Sudah. Ya, terima kasih kelompok 2. Sekarang yang LKPD 2, silahkan kelompok 3 dibacakan. Ya, Bu. Sistem pencernaan sapi, mulut. Proses yang terjadi, rumput dicerna secara mekanis oleh gigi dan lidah serta dicerna secara kimiawi oleh salivah. Kerongkongan. Proses terjadi, rumput diremas dan didorong menuju ke lambung. Rumen perut besar. Proses yang terjadi, bakteri menghasilkan enzim selulosa yang berfungsi untuk mencerna makanan secara kimiawi. Terima kasih Mbak Balkis. Bagaimana teman-teman yang lain? Apakah sudah sesuai? Baik, anak-anak, kita sudah belajar tentang iklan dan sistem pencernaan makanan pada sapi. Jawabannya tadi sudah baik semua. Anak-anak ternyata hebat semua. Sudah bisa mandiri dalam menganalisis unsur-unsur dalam iklan media cetak dan sistem pencernaan pada sapi. Kemudian, untuk LKPD-nya nanti jangan lupa difoto ya. Dan dikirim ke grup kelas ya. Ya, Ibu. Nah, baik anak-anak, mari kita simpulkan bersama-sama. Hari ini kita sudah belajar apa saja ya tadi ya? Unsur media sapi. Oh iya, unsur-unsur iklan media cetak sama organ pencernaan sapi. Unsurnya ada 3, ada kalimat, gambar, dan kata Kunci. Kemudian ada organ pencernaan sapi beserta sistem pencernaannya. Sekarang silahkan anak-anak mengerjakan soal evaluasi, yakni soal untuk mengetahui apakah kalian sudah benar-benar paham materi hari ini, apakah belum. Link soalnya saya kirimkan melalui grup WA ya. Silahkan diklik dan dikerjakan dengan sungguh-sungguh secara mandiri. Sudah semua? Silakan diklik dan dikerjakan dengan sungguh-sungguh secara mandiri. Bagi yang nilainya bagus, akan Ibu Ferry beri tambahan materi pengayaan. Sedangkan bagi yang masih di bawah KKM, mohon maaf, harus remedi ya. Ada yang belum bisa masuk link? Sudah. Silakan dikerjakan. Nah, ini nilainya sudah ada yang masuk. Mbak Zahra sudah masuk, Mbak Balkis sudah masuk nilainya, Mbak Soleha, Mas Iko juga sudah masuk.
Semuanya sudah masuk ya? Iya, Bu. Alhamdulillah, ini Bu Bari lihat. Alhamdulillah semua nilainya di atas KKM. Jadi nanti setelah Vicon, saya kirim video tentang sistem pencernakan pada burung sebagai tambahan materi. Nah, mari kita refleksikan bersama. Apa yang kalian sukai pada pembelajaran hari ini? Tapi itu Oh, yang topik itu tadi ya. Iya. Apa yang belum kalian pahami dari pembelajaran hari ini? Ada enggak yang belum dipahami? tidak ada. Paham semua ya. Apakah Bu Bari mengajarnya dengan semangat? Semangat. Iya. Semoga kalian selalu senang ya belajar dengan Bu Bari ya. Ya, Bu. Ya, alhamdulillah. Semoga ilmu yang kita peroleh hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin. Nah, anak-anak, sekarang coba kalian ekspresikan perasaan kalian dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Apakah kalian senang? Apakah bosan? Apakah sedih ya? Senang. Ya, pasang ekspresinya Bu Bari foto dari sini ya. 1, 2, 3. Cekrik. Lagi ya. Tiga ya. Dan 3 ya. 1, 2, 3. Cekrik. Terima kasih. Supaya lebih semangat lagi, ayo kita tepuk semangat dulu ya. Bisa tepuk semangat? Bisa. Tepuk semangat. Iya, karena kalian sudah semangat dari awal hingga akhir, Bu Guru akan memberikan reward kepada kalian. Ini adalah rewardnya, bintang keaktifan. Nanti akan Bu Bari kirim melalui grup WA ya. Mari kita menyanyikan lagu daerah Anak Kambing Saya. Kambing tadi kan salah satu hewan ruminan siang. Kita tirukan bersama-sama. Saya Untuk selanjutnya nanti di pertemuan yang akan datang, kita akan belajar tentang sistem pencernakan makanan pada manusia. Sudah cukup ya belajarnya hari ini ya? Iya, Bu. Jangan lupa selalu ingat pesan ibu, selalu rajin mencuci, memakai, menjaga jarak ketika berada di luar rumah. Jangan lupa perbanyak doa dan ibadah. Ayo kita berdoa dahulu. Siapa yang mau memimpin doa ya? Mas Diko. Tadi kan sudah yang putra, sekarang gantian yang putri ya. Minta tolong Mbak Febri ya, doa ya. Ya Mbak Febri yuk, pimpin doa yuk. Marilah kawan-kawan kita berdoa. Berdoa mulai. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.